15 lewat bahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ummahat dan para akhwat, dari teman-teman wali murid dan juga pengajar ya, dari sekolah GAIS ya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di menjelang siang hari ini Allah izinkan kita untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu membahas ya syarah Fadlul Islam ya. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kita akan melanjutkan bab yang kedua, wujubul Islam, wajibnya untuk berislam ya, wajib untuk berislam. Nah, ini adalah pasal yang kedua yang diterangkan atau disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, baik. Qala al-musannif rahimahullah, penulis berkata, ya, babu wujubil Islam, bab wajibnya berislam. Ya, kita baca dulu ya matannya. Yang pertama, kita tahu ya, kitab Fadlul Islam ini adalah kitab yang berisi tentang kumpulan dari dalil-dalil ya, baik itu dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Nah, dalil yang pertama adalah wa qaulillahi ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Yang pertama, coba kita zoom ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi, siapa yang mencari ya ghairul Islam, yaitu selain Islam, dinan, agama, siapa yang mencari agama selain Islam, maka fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Ini dalil pertama, nanti insyaallah akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua adalah wa qaulihi ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama ya yang tentunya yang hak atau yang diterima di sisi Allah adalah Islam semata, hanyalah Islam semata. Ya, surat Ali Imran ayat ke-19. Nah, kemudian wa qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena akan dapat memecah belah kalian ya, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus tadi. Surat Al-An'am ayat 153. Kemudian ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menukilkan ucapan Imam Mujahid, wa qala Mujahid, ya as-subul al-bid'u wasyubuhat. Yang dimaksud dengan subul, jalan-jalan ya yang mencerai-beraikan ini, yaitu adalah bid'ah-bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Nah, kemudian dalil yang keempat ya tentang wajibnya berislam, yaitu hadis Nabi SAW, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha,
Itu dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, siapa yang mengada-ada, membuat-buat di dalam urusan kami ini yang tidak ada, yang tidak merupakan bagian dari Islam, dia darinya, fahuwa raddun, maka ia tertolak, ya. Jadi yang diada-adakan ini adalah tertolak, ya. Akhrajahu, yaitu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz atau redaksi yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu siapa yang melakukan atau mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, maka tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Nah, kemudian dalil wajibnya berislam yang kelima disebutkan oleh penulis. Walil Bukhari, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ya, setiap umatku, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Ya, kecuali yang enggan. Kila, kemudian ditanya Nabi oleh sahabat, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Kan seakan-akan aneh, kok enggan masuk surga? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad abah. Siapa yang durhaka kepadaku, siapa yang menaati aku, masuk surga, dan siapa yang durhaka memaksiati aku, maka dialah yang enggan, ya. Maka dialah yang enggan. Nah, kemudian dalil yang keenam wajibnya berislam adalah hadis wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu di dalam sahih, yaitu sahih di sini adalah sahih Bukhari, dari Abdullah bin Abbas, ya radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, abghadun nasi ila Allah thalatha, manusia yang paling dibenci atau paling dimurkai Allah ada tiga. Pertama, mulhidun fil harami. Mulhidun fil harami. Mulhidun artinya orang yang berbuat ilhad, orang yang berbuat penyimpangan. Fil harami maksudnya adalah di tanah haram. Jadi orang yang berbuat penyimpangan, berbuat kesesatan, berbuat keburukan di tanah haram, maka dialah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa mubtaghin fil islami sunnata jahiliyatin, ya, yaitu orang-orang yang dia mencari di dalam Islam, ya, tradisi-tradisi jahiliyah, ya. Orang-orang yang mencari di dalam Islam, yaitu dia mencari tradisi jahiliyah, padahal dia udah masuk Islam tapi dia malah mencari tradisi jahiliyah, maka ini orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa mutallibu damimri'in bi ghairi haqqin, ya, liyuhri qadamahu, ya, yaitu orang yang mencari, orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak, secara tidak benar, ya, liyuhri qadamahu, dalam rangka untuk menumpahkan darahnya, ya. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah mensucikan ruhnya, ya, berkata, ya, qauluhu, sabda Nabi, sunnat jahiliyah, ya, yaitu tradisi ataupun kebiasaan jahiliyah, ya, yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin. Yang dimaksud dengan tradisi jahiliyah, ya, itu adalah segala sesuatu yang mencakup baik secara mutlak ataupun muqayyad. Mutlak itu artinya secara bebas ataupun secara
terbatas yang mencakup semua perilaku atau tradisi kejahiliaan. Nah, kita lanjutkan dulu, kita baca lagi ya. Nah, yaitu kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ai fi syakhsin duna syakhsin, ya, kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima ja'at bihi al-mursalun, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan jahiliyah tadi adalah mencakup setiap hal jahiliyah baik mutlak atau muqayyad. Ai maksudnya fi syakhsin duna syakhsin, ya, yaitu adalah sesuatu yang ada pada seseorang, ya, namun tidak ada pada orang yang lain, ya, yaitu kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima, ya, baik itu ai fi syakhsin duna syakhsin, artinya yaitu yang ada pada seseorang, ya, artinya duna syakhsin ada pada seseorang tanpa terkecuali, ya, baik itu kitabiyatin. Kitabiyah artinya adalah orang-orang ahli kitab, ya, orang-orang Yahudi atau Nasrani, au wathaniyatin, atau orang-orang paganis, ya, orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, au ghairihima, atau yang selain dari keduanya, ya, min kulli mukhalafatin, dari setiap mukhalafah, setiap, ya, penyelisihan lima ja'at bihil mursalun, ya, jadi setiap penyelisihan terhadap semua yang dibawa oleh para rasul, apa yang dibawa oleh para rasul. Artinya yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, ya, tentang tiga manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantaranya adalah mubtaghi fil islami sunnat al-jahiliyah, yaitu orang yang mencari di dalam Islam adanya tradisi-tradisi jahiliyah. Yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini adalah, ya, itu meliputi setiap bentuk kejahiliaan, baik itu yang mutlak atau yang muqayyad, ya, yaitu yang ada pada individu, baik itu orang ahli kitab atau orang paganis, yaitu wathani atau selainnya, dari segala bentuk penyelisihan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, kemudian dalil yang ketujuh, ya, yaitu wafis sahih, di dalam sahih, yaitu sahih Bukhari, ya, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridhai, beliau berkata, ya ma'syarul qurra, ya, wahai para pembaca Al-Qur'an, ya, wahai para penghafal Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang mereka menaruh perhatian dengan Al-Qur'an, istaqimu, ya, hendaknya kalian berlaku lurus, hendaknya kalian istiqamah, ya. Kemudian kata Hudzaifah ibnul Yaman, ya, ini asar, ya, jadi bukan ucapan Nabi, ya, ya. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'idan, ya. Fa in istaqamtum, apabila kalian itu beristiqamah, faqad sabaqtum sabqan ba'idan. Faqad sabaqtum sabqan ba'idan artinya sungguh kalian telah mendahului, artinya kalian telah duluan, kalian menang, ya, kalian telah menang jauh, ya, maksudnya. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'idan, ya. Namun apabila kalian, ya, berpaling ke kanan atau ke kiri, maka sungguh kalian telah tersesat dengan sesat yang jauh, ya, dengan kesesatan yang begitu jauhnya. Nah, kemudian wa'an Muhammad bin Waddah, dari Imam Muhammad bin Waddah rahimahullah, ya, annahu kana yadkhulul masjidah, bahwasanya beliau pernah masuk ke dalam masjid, fayakifu ala al-hilaqi, ya, kemudian beliau berhenti di dekat al-hilaq. Al-hilaq ini halaqah, yaitu ada halaqah, ya, orang yang sedang berkumpul. Fayaqulu, lalu kemudian dia mengatakan fadzakarahu, ya, ya, lalu kemudian dia
menyebutkannya. Jadi maksudnya menyebutkan hadis ini, ya, hadis tentang yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn Yaman ini. Ya ma'syarul qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'idan fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'idah. Nah, kemudian ya riwayat yang berikutnya, ya dalil yang ketujuh tentang wajibnya berislam. Mana ini? Oh, ini dia. Waqala, ya. Waqala, beliau berkata, ya. Nah. Amba'ana Ibnu Uyainah, ya. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, ya. An Mujalid, ya, dari Mujalid, ya. Jadi telah menceritakan kepadaku Sufyan bin Uyainah dari Mujalid, ya. Ya, wallah lebih sahih ini di teksnya Mujalid, ya. Nanti mungkin kita baca di syarahnya apa benar Mujalid atau Mujahid. Itu An Sya'bi dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, An Masruq dari Imam Masruq, qala Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yakni Abdullah bin Mas'ud berkata, "Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Ya, tidak ada tahun melainkan tahun-tahun setelahnya itu akan lebih buruk darinya. Ya, akan lebih buruk darinya. Ya. Jadi tidak akan ada tahun melainkan tahun setelahnya itu akan lebih buruk darinya. La aqulu 'amun, ya, akhsabu min 'amin. Ya, aku tidak berpendapat, aku tidak mengatakan amun akhsabu min amin, ya, itu bahwasanya ya apa namanya, jadi la aqulu amun akhsabu min amin, aku tidak berpendapat, tidak mengatakan, ya, bahwasanya ada tahun itu lebih buruk dari tahun yang lain, wala amirun khairun min amirin, dan tidak pula ada penguasa ini lebih baik daripada penguasa itu, lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum, ya. Akan tetapi yang aku maksudkan adalah ketika perginya, ya, maksudnya meninggalnya ulama-ulama kalian dan orang-orang terbaik kalian, orang-orang pilihan kalian, ya. Tsumma yahdutsu aqwamun yakisuna al-umura bi ara'ihim. Kemudian, ya, akan muncul nih, akan datang sekelompok kaum yang mana mereka mempergunakan logika, mereka melogikakan atau mereka menimbang-nimbang urusan dengan logika mereka, dengan pemikiran mereka, dengan akal-akal mereka. Fayanhadimul islamu, ya, wa yuthlamu, sehingga akhirnya Islam pun akan lenyap dan hancur, ya. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maksudnya beliau mengatakan, ya, itu tidak akan ada suatu tahun melainkan tahun setelahnya itu akan lebih buruk, ya. Kata beliau, maksud dari pendapatku ini bukan artinya ada suatu tahun itu lebih jelek daripada tahun itu, atau ada penguasa itu lebih baik daripada penguasa ini, bukan. Akan tetapi yang dimaksud dengan munculnya kejelekan itu adalah ketika ulama-ulama kalian dan orang-orang pilihan kalian itu menghilang, meninggal dunia, sehingga akan muncul, ya, kemudian akan muncul suatu kaum yang mana kaum itu mereka menimbang-nimbang segala urusan dengan akal atau pemikiran-pemikiran mereka, sehingga akhirnya pun Islam menjadi hancur dan binasa. Ya, itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Baik, sekarang kita baca, ya, syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Qala asy-syarihu wafaqahullahu taala. Yang mensyarah risalah ini yaitu Fadilatu Syekhina Shalih Al-Utsaimin, ya, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, ya. Maqsudut tarjamati bayanu hukmil islami wa annahu wajibun wal wujubu muqtada al-ijabi, ay al-atharu al-murattabu alayhi, falamma kana al-islamu wajiban ta'allaqa wujubuhu bil khalqi. Maksud daripada judul bab. Jadi judul babnya tadi apa?
adalah bab wujubul Islam, ya, bab tentang wajibnya berislam, yaitu penjelasan tentang hukum Islam dan bahwasanya Islam itu wajib. Dan wajib itu maknanya adalah, ya, berkonsekuensi dengan keharusan, al-ijab, yaitu keharusan, ya, yakni suatu yang diilzamkan, ai al-atharu al-murattabu alaihi, ya, yaitu apa namanya, pengaruh yang merupakan implikasinya, ya, di mana Islam itu wajib, ya, dan kewajibannya itu berkaitan dengan para makhluk, ya. Jadi berkaitan dengan makhluk Allah. Wal Islamu al-muradu huna, adapun Islam yang dimaksudkan di sini adalah ad-dinu alladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adalah agama yang Nabi SAW diutus membawa agama ini. Itu yang dimaksud dengan Islam. Ya, wal muradu bi wujubihi, yang dimaksud dengan kewajibannya, wajibnya Islam adalah mutalabatu al-khalqi biltizami ahkamihi fil khabari wat talabi, ya, yaitu suatu tuntutan kepada makhluk, ya, untuk berpegang atau harus berpegang dengan hukum-hukumnya, baik di dalam khabar, pemberitaan, ataupun at-talab, yaitu tuntutannya, baik itu berupa perintah atau larangan. Nah, wa dzakara al-musannifu rahimahullah li tahqiqi maqsudit tarjamati thamaniyata adillatin. Penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau menyebutkan, ya, dalam rangka untuk merealisasikan, ya, tujuan dari bab ini, yaitu ada 8 dalil. Ada 8 dalil wajibnya berislam. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, fadlilul awwalu qauluhu ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah, ya. Jadi tadi kan judul babnya wujubul Islam, wajibnya Islam. Dalilnya tadi, ya. Dalil yang pertama adalah, ya, siapa yang mencari agama selain Islam maka dia tidak akan diterima. Nah, yang menjadi penunjukan atas maksud dari bab ini, ma fihi min wa'idi man ibtagha ghairal islami dinan, yaitu apa yang terkandung di dalamnya berupa ancaman siapa yang mencari agama selain Islam. Artinya, siapa yang mencari agama selain Islam maka ada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal wa'idu al-mujibu lil khusrani la yakunu illa ala tarki wajibin aw fi'li muharramin. Ancaman, ya, yang berkonsekuensi kepada kerugian, kesengsaraan, itu hanya terjadi, ya, tidaklah terjadi kecuali, ya, karena meninggalkan kewajiban atau melaksanakan keharaman. Artinya, siapa yang meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang haram, maka dia akan mendapatkan ancaman. Ancaman itu dapat membawa dia kepada kerugian atau kesengsaraan, ya. Nah, al-mutawaadu alaihi huwa ibtigha'u dini ghairi dinil Islam. Adapun yang menjadi ancaman di sini adalah ancaman, yaitu mencari agama selain agama Islam. Fayakunu dukhulu fihi wajiban, sehingga masuk ke dalam Islam itu wajib. Lianna salamata minal khusrani la tandafi'u illa bi an yakuna al-'abdu musliman. Dikarenakan agar selamat dari kerugian, kesengsaraan, ya, itu tidaklah mungkin bisa diperoleh kecuali apabila seorang hamba itu Islam, muslim, berislam, beragama Islam, ya. Jadi keselamatan dari kerugian ini cuma bisa diperoleh dengan menjadi muslim, ya. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, fadilalatul ayati ala wujubil islami murattabatun fi muqaddimatin thalathin, ya. Penunjukan ayat tadi, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, ya, itu atas wajibnya berislam, ya, itu tersusun
ya di atas tiga pendahuluan ini, ya. Aulaha, susunan pertamanya adalah wa'idu man ibtagha ghaira dinil Islam, yaitu ancaman bagi orang yang mencari selain agama Islam, ya. Jadi kata Syekh di sini, ayat ini itu menunjukkan tentang wajibnya Islam itu tersusun atas tiga pendahuluan atau tiga pengantar, ya. Yang pertama adalah ancaman bagi orang yang mencari selain agama Islam. Kemudian muqaddimah yang kedua, ya, adalah annal wa'ida al-mujiba lil khusrani la yakunu illa ala tarki wajibin aw fi'li muharramin. Ancaman yang berkonsekuensi kepada kesengsaraan atau kerugian ini tidaklah mungkin menimpa kecuali karena meninggalkan kewajiban atau melaksanakan keharaman. Itu yang kedua. Kemudian muqaddimah yang ketiga, ya, wa thalithu wa thalithatuhuma, ya, apa namanya? Wa thalithatuha, ya, yaitu muqaddimah yang ketiga, anna salamata minal khusrani takunu bi an yalzamal abdu dinal Islam. Keselamatan dari kesengsaraan atau kerugian, itu hanyalah diperoleh apabila hamba mau beriltizam, berpegang dengan agama Islam. Ini kandungan dari ayat ini. Maka famuntaha hadhil muqaddimat ats-tsalathi huwa ijabul Islam. Jadi puncak dari tiga pengantar atau pendahuluan ini adalah wajibnya berislam. Ya, artinya wajib untuk berislam. Ini dalil yang paling jelas dan paling nyata. Ya. Nah, kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa dalilu tsani, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah, tentunya agama yang paling benar adalah Islam. Ya, wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah. Ya, yang menjadi petunjuk, ya, atas tujuan dari judul bab ini, wajibnya berislam, ma fihi min ta'yinid dini al-mardhiyyi indallahi annahu dinul Islam. Yaitu bahwasanya terkandung di dalamnya, ya, ta'yin. Ta'yin itu penentuan secara spesifik, ya, determinasi bahwasanya agama, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Karena itu fal ibadatu allati khuliqna li ajliha wa umirna biha la yatahaqqaqu husuluha illa bil Islam. Ya, karena itulah ibadah yang untuk inilah kita diciptakan, ya, dan untuk itulah kita diperintahkan, tidaklah terrealisasikan, ya, tidaklah mungkin bisa direalisasikan kecuali dengan Islam. Fal Islamu wajibun, karena itulah Islam wajib. Lianna imtithalal ibadati mauqufun alaihi, karena pelaksanaan atau pengimplementasian ibadah, ya, itu mauquf, ya, yakni berhenti di atasnya. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa beribadah melaksanakan perintah Allah, dan untuk inilah kita diciptakan Allah, kecuali kita harus berislam. Karena apabila kita nggak berislam, maka percuma, nggak diterima ibadah kita, nggak diakui, ya. Karena itulah di sini, ya, Syekh menyebutkan wajibnya berislam adalah harus di antara dalil wajibnya berislam adalah ayat ini, sehingga kita harus berislam agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa dalilu tsalits, dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh tadi. Qauluhu ta'ala, firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus, ya. Nah, wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama min wajhaini, ya, yang menjadi dilalah atau petunjuk, ya, dari wajibnya berislam itu dilihat dari dua aspek, dari dua sisi. Ahaduhuma, sisi pertama, yaitu fi qaulihi, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, ya, ai ittabi'u siratal mustaqim. Ini kalimat perintah. Ikutilah jalan yang lurus tadi, yaitu ikutilah, ya, ittabi'u as-siratal mustaqim. Wa huwal Islam, yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah Islam. Ya, karena apa?
sabata tafsiru sirati bil islami min hadits Nawas bin Sam'an inda Ahmad bi isnadin hasanin. Karena telah valid, telah sahih tafsir tentang as-sirat dengan makna Islam dari hadis ya An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ya. Wal amru fi qawlihi, adapun perintah di dalam firman Allah, fattabi'uhu dalun 'alal ijab, menunjukkan kewajiban. Karena apabila perintah datang itu menunjukkan kewajiban. Maka kesimpulannya fal islamu wajibun. Maka Islam itu hukumnya adalah wajib, ya. Nah, kemudian wal akhar, ya sisi yang kedua, fi qawlihi fi tamamil ayah, yaitu di dalam firman ya yang menyempurnakan ayat tadi. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Janganlah kamu mengikuti subul, jamak dari sabil, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilihi, akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang lurus tadi. Nah, ayat ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, fahuwa nahyun. Ya, ini menunjukkan larangan. Karena diawali dengan kalimat la nahiyah, yaitu la, larangan. Wala tattabi'u, janganlah kamu mengikuti. Berarti ada larangan. Wan nahyu litahrim. Sementara larangan itu membuahkan hukum haram, menunjukkan keharamannya. Ya, ketika ada larangan di dalam Al-Qur'an, maka itu menunjukkan haramnya. Ya, ini kaidah wan nahyu litahrim. Maka fattiba'us subuli muharram. Maka mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus itu muharram, adalah sesuatu yang diharamkan. Wala yatawaqqa al-'abdu ya ittiba'as subuli illa biluzumil Islam, ya. Oleh karena itulah seorang hamba dia tidak akan bisa mengikuti, ya, dia tidak akan bisa berlindung dari jalan-jalan yang selain jalan yang lurus tadi kecuali dengan berpegang dengan Islam. Ya, jadi nggak mungkin seorang hamba itu dia bisa menjauhi untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi kecuali dengan berpegang dengan Islam, jalan yang lurus, jalan yang benar. Fannahyu anittibaiha yastalzimu ijabal Islam. Larangan dari mengikuti jalan-jalan yang bengkok tadi, jalan-jalan yang menyimpang tadi, mengharuskan konsekuensinya ya kewajiban Islam, kewajiban untuk berislam. Wa dzakara al-musannifu fi tafsir subul, penulis di sini beliau menyebutkan tafsirnya dari kata subul, jalan-jalan tadi, qaula Mujahid, yaitu ucapan Imam Mujahid, wa huwa ibnu Habrin al-Makki, ya. Dan beliau adalah ya seorang yang disebut dengan Ibnu Habrin al-Makki, seorang yang sangat mendalam ilmunya ya dari Mekah, yaitu ahadi ashabi Ibni Abbas, salah satu sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, annahu qala, beliau berkata, jadi Mujahid itu muridnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah terjemahanul Quran, ya, atau habrul ummah, tintanya umat ini. Nah, makanya disebut Mujahid itu sebagai Ibnu ya Habrin al-Makki. Seakan-akan putranya tinta, yaitu orang yang banyak ilmunya, ya, yang berasal dari Mekah. Annahu qala, beliau berkata, as-subul, jalan-jalan, itu al-bid'ah wa syubhat. Yang dimaksud dengan jalan-jalan menyimpang tadi adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat, ya. Akhrajahu ad-Darimi bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Darimi dengan sanad yang sahih. Nah, kemudian kata Syekh, wasmus subul, yes, nama as-subul, ya, jalan-jalan, amun fi kulli ma yukhalifu siratal mustaqim. Ini umum, mencakup semua yang menyelisihi jalan yang lurus. Artinya, semua jalan yang menyelisihi jalan yang lurus, ya, maka itu disebut dengan as-subul. Maka dikatakan umum, ya, fayandariju fiha, ya, dan yang termasuk ke dalam jalan-jalan yang bengkok ini adalah al-kufru, kekafiran, al-bid'atu, kebid'ahan, al-kabairu, dosa-dosa besar, was-saghairu, dan dosa-dosa kecil. Artinya
kekafiran, kebid'ahan, dosa besar, dosa kecil, itu termasuk subul, termasuk jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, fal madhkuru fi kalami mujahidin fardun minal afradi al-mashmulati fi ismi as-subuli. Ya. Jadi apa yang disebutkan di dalam ucapan Imam Mujahid ini ya adalah ya salah satu entitas yang terkandung di dalam sebutan subul. Ya, dengan sebutan as-subul. Wa nawwaha bihi mujahidun duna ghairihi. Ya, di mana Imam Mujahid itu menyebutkan dengan kata ini, li'annahu aktsaruha fil khalqi syuyu'an. Karena inilah yang paling banyak menyebar di kalangan makhluk, ya di kalangan makhluk Allah atau di tengah-tengah makhluk Allah. Wa asra'uha ya wa asru'aha ila nufusi uluqan, dan yang paling cepat itu menempel kepada jiwa. Ya, dan yang paling cepat itu bergantung kepada jiwa. Artinya keburukan-keburukan yang tadi disebutkan ini itu yang paling banyak menyebar dan paling cepat menempel kepada jiwa. Fa inna rawajal bid'ah wasyubuhati ala ahli islami zahirun bayyinun. Karena sirkulasi atau penyebaran kebid'ahan dan syubhat ya kepada pemeluk Islam, ahlul Islam, itu suatu hal yang zahir bayyin, yang nyata, yang jelas. Fa inna ahadahum yatahasha al-wuqu'a fil mu'azzami min asy-syirki wal kufri hifdhan li asli dinihi, lakin yaruju alaihi amrul bid'ah wasyubuhati. Ya. Fatatashawwafa nafsuhu ilaiha wa taqbaluha. Ya. Nah, fa inna ahadahum, ya, karena sesungguhnya bisa jadi salah seorang ya dari muslim itu yatahasya al-wuqu'a fi al-mu'azzam min asy-syirki wal kufri. Ya, bisa jadi dia itu bisa terlindungi dari dari besarnya kesyirikan dan kekufuran. Hifdzan li asli dini, yaitu sebagai bentuk penjagaan dari pokok agamanya. Ya, jadi bisa jadi seseorang itu dia terjaga atau dia tahu nih terlindung dari kesyirikan atau kekufuran. Akan tetapi yaruju alaihi amrul bid'ah wasyubuhat. Bisa jadi dia itu terpapar ya dengan kebid'ahan atau syubhat, ya. Sehingga apa yang terjadi? Tatashawwafa nafsuhu ilaiha wa taqbaluha. Akhirnya jiwanya pun terpengaruh dengannya dan menerima kebid'ahan dan syubhat tadi. Ya, itulah langkah-langkah syaitan. Ketika syaitan nggak mampu menjadikan manusia itu berbuat kekufuran atau kesyirikan, maka didekatkan kepada syubhat dan kebid'ahan. Ya. Nah, wa dalilu rabi', dalil yang keempat. Hadits Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ya, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan di dalam urusan kami yang tidak ada keterangan darinya, maka tertolak. Muttafaqun alaih. Ya, disepakati kesahihannya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Fa rawahul Bukhari wa Muslim. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadza makna qaulihi akhrajahu. Nah, inilah ya pengertian dari ucapan Syekh akhrajahu, yaitu dikeluarkan oleh dua orang, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, ya. Maka fa aslu at-tathniyati 'inda al-muhadditsin yuradu biha al-Bukhari dan wa Muslim. Nah, ini kita belajar nih tentang istilah ilmu hadis. Apabila dikatakan akhrajahu, diriwayatkan oleh dua orang gitu, maka asal dari penyebutan dua orang ini menurut ulama ahli hadis yang dimaksudkan adalah Bukhari dan Muslim, ya. Jadi apabila dikatakan akhrajahu, dikeluarkan oleh dua imam, maksudnya Bukhari dan Muslim. Wa lafdzul ladzi dzakarahu al-musannifu mufradan, ya. Dan juga lafaz yang disebutkan oleh penulis ya secara khusus, ya, di riwayat yang lain adalah man amila amalan laisa alaihi amruna.
Ya, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami. Ini huwa inda Muslim. Ini riwayat hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, huwa inda Muslimin wahdahu mausulan. Ini riwayat dari Imam Muslim. Imam Muslim saja secara mausul, artinya bersambung sampai kepada Nabi. Ya, tapi juga wa rawahul Bukhari mu'allaqan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, secara tergantung. Sebagaimana sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, apabila disebutkan mu'allaqan, hadis itu tergantung, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu ada salah satu rawi yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari sehingga hadisnya menjadi mu'allaq. Hukum asal hadis mu'allaq itu dhaif. Ya, tapi biasanya Imam Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan di dalam sahihnya ada hadis yang mu'allaq, beliau wasalkan, beliau sambungkan ketika beliau sebutkan di dalam kitab beliau yang lain. Misalnya Adabul Mufrad, ya, atau apa namanya? Khalqu Af'alil Ibad. Jadi beliau sebutkan riwayat adanya rawi yang beliau tidak sebutkan, disebutkan di dalam kitab yang lainnya. Makanya ini adalah ranahnya ulama ahli hadis, yang mana mereka menghabiskan waktu untuk menelaahnya, menelaah hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa dilalatuhu ala maqsud terjamah, yang menjadi petunjuk atas maksud dari judul bab kita ini, yaitu bab wujubul Islam, wajibnya berislam. Annal muhdatsa fid din mardudun manhiyun anhu. Bahwasanya ya sesuatu yang dibuat-buat, inovasi di dalam agama itu tertolak lagi terlarang, ya. Wa muqabiluhu istilzaman, ya, adapun sebaliknya, ya, secara konsekuensi, an yakuna ma huwa minad dini maqbulan ma'muran bihi, ya. Jadi apabila sesuatu itu tidak muhdats, tidak diada-adakan di dalam agama, maka itu adalah sesuatu yang termasuk dari agama yang diterima lagi diperintahkan. Paham ya maksudnya? Jadi ini ya kita diajarkan oleh Syekh untuk mempergunakan logika berpikir. Apabila dikatakan ya perkara yang muhdats, perkara yang baru, inovasi di dalam agama itu tertolak dan dilarang, berarti sebaliknya ya perkara yang tidak muhdats, yang tidak diinovasi, artinya perkara yang kita ikuti dari Nabi, yang berasal dari Nabi, yaitu Islam itu sendiri, ya, an yakuna ma huwa minad din, yaitu yang merupakan perkara dari agama, maka akan makbulan wa makmuran bihi, akan diterima dan itulah yang diperintahkan, ya. Makanya faltizamu ma fi dinil Islam wajibun, berpegang dengan apa yang ada di dalam agama Islam itu hukumnya wajib, ya. Litawaqqufi al-qabuli alaihi fayakunul Islamu wajiban, ya. Nah, jadi berpegang dengan apa yang ada dalam agama Islam itu wajib, ya. Dan juga tawakuf, ya, maksudnya berhenti di atasnya, ya, itu akan diterima. Artinya begini, artinya seseorang tidak melakukan ibadah, ya, kecuali apabila ada dalilnya. Artinya dalam hal ibadah dia tawakuf, dia berhenti dulu, dia abstain, ya, sampai datang dalil baru dia kerjakan. Makanya berhenti itu akan diterima amalnya, ya, kecuali sampai datang dalilnya, ya. Makanya fayakunul Islam wajiban. Makanya Islam itu hukumnya adalah wajib. Nah, baik, ini karena ada 8 dalil, ya. Karena ini udah pukul 11. Insyaallah nanti yang 4 dalil sisa kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya. Biidznillah taala. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insyaallah taala. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan, yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang berkaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu syarah fadlul Islam, wujubul Islam. Kenapa? Kewajiban untuk berislam. Nah, silakan, mungkin bisa ditanyakan di chat. Ini udah ada pertanyaan, ya, yang udah masuk. Bagaimana caranya agar bisa bersabar dalam menuntut ilmu agama? Seperti contohnya belajar tahsin yang memakan waktu begitu lama, namun qadarullah belum lulus naik ke tingkat yang lebih lanjut. Bagaimana agar tetap menjaga semangat dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah? Jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik, ya.
Jadi yang namanya sabar, sabar itu adalah ya pertama sesuatu yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Ya, karenanya kita minta kepada Allah, ya. Allahumma afrigh ya alaina sabran, ya Allah, ya curahkanlah kesabaran untukku. Jadi kesabaran itu sesuatu yang Allah karuniakan. Yang kedua, kesabaran itu juga sesuatu yang iktisabi atau ikhtiari. Sesuatu yang bisa kita raih dengan cara kita berlatih sabar. Dengan cara kita berlatih untuk bersabar. Ya. Karena kesabaran itu harus dilatih. Tidak serta-merta seseorang itu dia bisa sabar. Ya. Memang sabar Allah berikan, dan pemberian Allah ini akan semakin Allah tambahkan apabila kita mau ya berlatih. Mau berlatih untuk bersabar. Karena yang Allah uji manusia di dalam kehidupannya dengan berbagai macam ujian, itu tidak lain dan tidak bukan agar manusia itu semakin bisa belajar bersabar. Nah, kemudian yang ketiga, ya, seseorang itu dia akan lebih mudah bersabar apabila sabarnya itu diiringi dengan keyakinan atas ya ilmu Allah, pengetahuan Allah, hikmah dan keadilan Allah. Dengan kata lain, dia meyakini semua apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan berupa ujian padanya itu nggak lepas dari pengetahuan Allah. Allah tahu ini. Allah udah catat semuanya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya si fulan akan mengalami ini dan itu, ya. Dan itu nggak lepas dari hikmah dan keadilan. Allah Maha Adil, nggak mungkin Allah itu berbuat zalim. Karena apapun yang Allah timpakan kepada kita pasti mengandung kebaikan. Kemudian yang keempat, yakni yakini dengan janji Allah berupa thawab, ya, berupa ganjaran dan balasan-balasan yang Allah sediakan bagi mereka yang mau bersabar. Ya. Dan ini yang dapat mendorong kita untuk senantiasa bersabar. Karena sabarnya kita di dunia ini cuma sementara untuk suatu hal yang sebenarnya tidak begitu berat. Sementara ya janji dan ganjaran Allah itu begitu besar, jauh daripada upaya kita bersabar. Apa yang Allah berikan itu jauh lebih baik lagi, ya. Sehingga kesabaran kita itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa membeli pahala ataupun surganya Allah. Karena apa yang Allah berikan jauh lebih istimewa, jauh lebih baik lagi. Kalau misalnya di dunia ini ada orang, ya, misalnya dia membeli rumah yang begitu bagus, ya, yang misalnya dihargai 10 miliar, kemudian oleh sang penjual itu dijual dengan harga hanya 10 juta, maka kita mengatakan ya uang 10 juta ini nggak sebanding dengan rumah tersebut, gitu kan. Nah, lantas apa yang kita lakukan dari amal kita, termasuk kesabaran dan syukur kita kepada Allah, kemudian Allah ganjar, maka ganjaran Allah itu jauh lebih besar lagi daripada amalan kita. Amalan kita nggak worth it untuk bisa mendapatkan itu semua, tapi Allah Maha baik, gitu loh. Karenanya kesulitan yang kita alami, kesabaran yang harus kita kita munculkan di dalam diri, yaitu semua akan diganjar dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian berikutnya lagi supaya kita bisa menuntut ilmu dengan bersabar adalah belajar secara taksil, sistematis. Mulai dari yang mudah-mudah dulu, dari yang penting dulu, ya. Dari yang ringan-ringan dulu. Jangan memulai belajar itu langsung kepada perkara-perkara yang berat, ya. Nah, ini yang dapat menyebabkan seseorang itu dia bisa gampang mundur, gampang surut, dan gampang futur, ya. Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, beliau pernah berkata, memberikan nasihat, ya, kunu rabbaniyin ulama fuqaha ulama. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang rabbani, yang ulama, yang lembut, yang santun, fuqaha, yang paham tentang agama, yang faqih, ulama yang berilmu, ya. Wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbiun nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Yang dimaksud dengan rabbani adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang ringan dulu, yang sedikit dulu, sebelum ilmu yang besar, ilmu yang banyak. Karenanya taksil,
belajar dari yang ringan-ringan dulu, yang enteng dulu, yang paling urgent dulu, ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya lagi, agar kita bisa bersabar menuntut ilmu adalah ya kita hendaknya belajar itu apa ya namanya, saatan-saatan, ya, ada waktu-waktunya. Artinya kita luangkan waktu, ya, waktu yang kita luangkan itu hendaknya saatan-saatan. Jadi jangan sampai kita terlalu semangat. Artinya begini, kaidahnya adalah ya sebagaimana disebutkan oleh Nabi, apa namanya? Ahabul a'mali ya ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang langgeng, terus-menerus, continue, berkesinambungan meskipun sedikit. Dengan kata lain, kalau kita belajar, meskipun itu hanya sedikit-sedikit tapi continue, itu lebih baik daripada kita belajar banyak-banyak tapi kemudian kita ya berhenti. Ini yang seringkali dialami oleh penuntut ilmu, terutama yang baru belajar. Misalnya semangat, semua grup WA diikutin. Akhirnya dia kesulitan dan kelabakan sendiri. Lebih baik mengikuti satu atau dua grup tapi intensif, itu adalah suatu hal yang lebih baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, yakini Allah udah berikan Anda kemampuan untuk bisa menguasai apa yang Anda pelajari. Ya, tinggal Anda hadirkan optimisme dan keyakinan. Jangan munculkan pesimisme, sulit, nggak mudah. Akhirnya itu yang membuat Anda surut, ya. Dan kemudian belajar itu juga kata Imam Syafi'i itu lu zaman, butuh waktu yang lama. Jangan istijal, jangan tergesa-gesa ingin menguasai sesuatu. Maka ya dikatakan ya man istajala syai'an qabla awanihi ya uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa ingin menguasai sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan ditimpa dengan apa? Gak bisa-bisa, gak akan mampu-mampu gitu loh. Ya karenanya sabar. Jangan target lulus, jangan. Yang penting terus belajar. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini masih ada lagi ya. Bagaimana cara agar semangat dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah belajar ilmu yang paling bermanfaat, yaitu mengenal Allah, ma'rifatullah, belajar akidah, belajar tauhid, terutama tauhid asma wa sifat. Karena semakin seseorang mengenali Allah, maka dia akan semakin mencintai Allah dan dia akan semakin semangat. Artinya semakin mendorong dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, niat itu suatu hal yang sulit. Ya, karena sesuatu yang berada di hati, sementara hati itu berubah-ubah. Karenanya banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya, atau doa-doa yang lainnya. Ya, agar kita bisa terus meluruskan niat. Ya, kemudian yang ketiga adalah belajar untuk senantiasa mensyukuri hidayah. Ya, syukur atas nikmat dan karunia dari Allah berupa taufik. Ya, hidayah Allah harus kita syukuri. Karena kebanyakan orang-orang itu akhirnya berpaling karena dia tidak mensyukuri hidayah. Ya, dan banyak beristianah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada kondisi khusus yang mengharuskan kita memperbaharui syahadat? Sebenarnya apabila seseorang itu dia berada di atas Islam dengan keyakinan, ya, lalu kemudian dia misalnya melakukan perbuatan yang tanpa dia ketahui ternyata jatuh kepada kekufuran, kemudian dia sadar, maka hendaknya dia lebih amannya memperbaharui syahadatnya. Ya. Nah, adapun ada kondisi-kondisi khusus nggak yang kita terus memperbaharui syahadat, maka sebenarnya nggak ada, ya. Karena selama kita terus beribadah, kita sholat, kita zikir, kita tilawat Al-Quran, maka kita terus membaca kalimat-kalimat tauhid di dalamnya, ya, apalagi di dalam sholat, ya. Nah, jadi kondisi-kondisi yang mengharuskan kita memperbaharui syahadat adalah apabila kita jatuh kepada kesyirikan atau jatuh kepada kekufuran yang nyata, kemudian kita sadar, maka kita hendaknya memperbaharui syahadat kita. Nah, taib ya. Jadi apa masih ada pertanyaan? Masih ada. Bagaimana dengan yang telah mengatakan dirinya Islam tapi melakukan amalan bid'ah sampai ke tingkat kesyirikan seperti menyembah kubur, berdoa kepada penghuni kubur? Apakah ia masih dikatakan sebagai orang muslim? Tidak, dia udah kafir, dia udah musyrik. Ya. Orang yang dia bersyahadat tapi kemudian melakukan amalan yang dapat menafikan syahadatnya,
seperti menyembah kuburan. Menyembah kuburan udah jelas itu musyrik. Ya, minta-minta berdoa kepada penghuni kubur. Mintanya kepada penghuni kubur, bukan meminta kepada Allah. Ya, bukan tawassul ya. Tawassul dia meminta kepada penghuni kubur dengan sebab sebagai sebab agar si penghuni kubur ini minta kepada Allah, maka ini memang ada khilaf. Ini tidak termasuk syirkul akbar. Ya, tapi termasuk syirik kecil yang dapat menghantarkan kepada syirkul akbar. Dia tidak bisa langsung dihukumin kafir. Ya. Nah, jadi kalau seseorang dia meyakini orang yang mati itu bisa memberikan maslahat dan madarat kepadanya, maka dia jatuh kepada syirkul akbar. Udah kafir dia. Ya. Udah nggak lagi dikatakan muslim. Bahkan orang yang meninggalkan sholat, ya itu menurut pendapat mayoritas dari para sahabat ya. Kita ngomong dari para sahabat Nabi karena banyak riwayat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu meskipun dia meyakini kewajibannya, dia meninggalkan karena dia malas, dia enggan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, dia keluar dari Islam. Ya, karena kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kita dengan mereka salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ya. Nah, meskipun memang ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Wa ala kulli hal, intinya adalah begini, ya. Hendaknya kita fokus untuk memperbaiki diri kita. Jadi kita fokus untuk ya mengislah atau memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Dan kita hindarkan untuk banyak melihat kepada orang lain. Sehingga kita akan lebih selamat. Karena betapa banyak orang-orang yang dia lupa dengan dirinya, sibuk dengan orang lain, akhirnya dia bermudah-mudahan menvonis orang lain. Karena bukan tugas kita dan kewajiban kita untuk menvonis orang lain dengan vonis seperti musyrik atau kafir. Tapi bukan artinya kita nggak perlu berdakwah, kita perlu berdakwah. Ya, segala bentuk kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kita tegas, kita nyatakan itu syirik, itu kafir, itu maksiat. Ya, dan kita boleh menerangkan tentang amalan-amalan yang buruk, yang jelek. Tapi menvonis orang, maka kita berhati-hati. Ya, karena tidak semua orang itu jadi tidak semua orang itu diberikan keleluasaan dan kelapangan untuk bisa menvonis orang lain. Jadi kita hendaknya sibukkan dengan diri kita, memperbaiki diri kita dan keluarga kita yang paling dekat. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya, semua pertanyaan sudah dijawab. Alhamdulillah. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah meluruskan langkah-langkah kita, niat-niat kita, dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah karuniakan kepada kita kesabaran di dalam belajar, di dalam beramal, ya di dalam mengajar kebaikan kepada keluarga kita, dan juga di dalam menghadapi berbagai macam ujian yang Allah timpakan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesolehan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, ya, dan Allah kumpulkan kita semua ke dalam jannahnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.